Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam satu rasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu beristiqomah melimpahkan banyak nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas keteladanan beliaulah hingga saat ini kita masih mendapatkan cahaya kebaikan sehingga dapat menuntun kita dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Semoga kita bisa meneruskan tugas beliau, yaitu menyempurnakan akhlak, khususnya akhlak kita semua. Pada kesempatan ini, hari Jumat, tanggal 11 November tahun 2022, jam 03.33, saya akan menyampaikan atau menjelaskan khususnya untuk anggota keluarga besar Master T Nusantara. Semoga ini bermanfaat. Adapun penjelasan pada saat ini yaitu tentang Kanjeng Ibu Hajah Ratu Banyu Segoro Kidul atau Ibu Ratu Kidul dan Raja-Raja Nusantara. Mengapa raja-raja di tanah Jawa atau Nusantara banyak yang mempunyai hubungan spesial dengan Kanjeng Ibu Hajah Ratu Banyu Segoro Kidul? Sebenarnya tidak hanya di zaman kerajaan. Dalam perspektif Islam Jawa, Kanjeng Ibu Ratu Banyu Segoro Kidul disebutkan kalau sampai zaman Republik sekarang pun pemimpin Indonesia kerap memiliki hubungan khusus dengan Kanjeng Ibu Hajah Ratu Banyu Segoro Kidul. Mereka tetap melakukan ritual khusus untuk terkoneksi dengan Kanjeng Ibu Hajah Ratu Banyu Segoro Kidul selama masa memimpinnya. Kanjeng Ibu Hajah Ratu Banyu Segoro Kidul berbeda dengan Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ibu Hajah Ratu Banyu Segoro Kidul adalah dari entitas kedewataan, sedangkan Nyi Roro Kidul dari entitas jin. Beliau sebenarnya berasal dari dua dimensi yang berbeda. Karena berasal dari kedewataan, otomatis Kanjeng Ibu Hajah Ratu Banyu Segoro Kidul ini suci dan memiliki tingkat spiritual yang sangat tinggi, sehingga memiliki level kesaktian yang tinggi juga. Dalam perspektif Jawa, Kanjeng Ibu Hajah Ratu Banyu Segoro Kidul dianggap sebagai sosok dewi yang menguasai semua roh halus di Laut Kidul. Laut Kidul adalah samudra yang sangat luas, dan Kanjeng Ibu Hajah Ratu Banyu Segoro Kidul masih dipercaya masih aktif untuk memberi pendampingan dan bimbingan spiritual kepada para pemimpin dari tanah Jawa atau Nusantara. Mulai dari Panembahan Senopati, Sultan Agung, dan Sultan Hamengkubuwono IX, bahkan sampai era presiden kita sekarang. Bimbingan spiritual yang disampaikan kepada para pemimpin adalah dalam bentuk ilham atau wisik atau wahyu yang hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang memiliki laku spiritual yang baik, khususnya para pemimpin Jawa atau Nusantara. Dari dulu raja-raja tanah Nusantara,
khususnya tanah Jawa, sering melakukan kholwat dan bertapa dalam waktu yang lama. Selama masa bertapa itulah mereka melatih ketajaman batin, sehingga bisa meningkatkan kesadaran dan akhirnya bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari alam gaib, baik yang berasal dari dimensi atas maupun dimensi bawah. Dimulai dari kepercayaan Hindu-Buddha dulu, sudah menjadi sebuah budaya bahwa seorang raja itu harus sakti dan memiliki kemampuan spiritual yang mumpuni, sebab raja dianggap sebagai wakil Tuhan atau wakil dewa yang bertugas memerintah di dunia. Sebagai wakil Tuhan atau wakil dewa, maka seorang raja harus sakti, waskita, dan memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Dengan demikian, selama masa jabatannya, dia bisa mendengarkan bimbingan dari makhluk-makhluk rohani lainnya, dan dia bisa menjaga keseimbangan antara alam skala dan niskala. Bagi masyarakat Jawa, manusia ini hidup dalam kosmos besar dan saling terkait satu sama lain. Sudah menjadi tugas seorang pemimpin untuk tidak hanya menjaga keseimbangan dengan alam materi atau skala, tapi juga keseimbangan dengan dunia niskala atau dunia gaib. Salah satu caranya adalah dengan mendengarkan wisik yang diberikan oleh entitas kedewataan, terutama dari Kanjeng Ibu Hajah Ratu Banyu Segoro Kidul sebagai penguasa Laut Kidul yang kuat dan penuh welas asih. Spiritual yang dimaksud di sini adalah kita harus mengenal, mengetahui, dan merasakan adanya Tuhan, sehingga kita bisa menjadi manusia sejati dan sempurna dalam banyak hal atau disebut insan kamil. Apabila kita sudah menembus tingkat spiritual seperti itu, banyak rahasia-rahasia Tuhan yang sebelumnya kita tidak tahu akan menjadi tahu, dan itu bagian daripada rahasia diri untuk menggali potensi diri kita semua. Mari kita sama-sama tingkatkan spiritual dengan belajar mengenal, mengetahui keberadaan Allah sehingga kita bisa merasakan keberadaannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.